Nama saya Intan Puspitasari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang kegiatan PLP 1 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 oleh saya dan rekan saya di SMK Negeri 3 Jakarta. PLP 1 adalah tahapan pertama di mana mahasiswa akan mempelajari melalui pengamatan atau observasi dan wawancara yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Saya mewawancarai Ibu Lilik Musyarofah MPD selaku Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Dr. Randes Toali selaku Guru Pembelajaran Matematika SMK Negeri 3 Jakarta. Dengan poin-poin yang pertama, karakteristik umum peserta didik. Sebelum diadakan pembelajaran, peserta didik melakukan tadarus setiap harinya. Peserta didik juga dianjurkan untuk menghafal surat-surat pendek. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Di SMK Negeri 3 Jakarta dipimpin oleh kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah, kesiswaan, kurikulum, dan humas sarana prasarana. Kemudian ada juga ketua program aliansi akuntansi, ketua program tomanisasi dan tata kerja kelola perkantoran, bisnis dan pemasaran, dan terakhir teknik komputer dan jaringan. Aturan dan tata tertib sekolah. Selama pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri 3 Jakarta mulai melakukan pembelajaran pukul 8 pagi. Lalu peserta didik mengirimkan foto sebagai absen guna mempermudah untuk melacak keberadaan siswa. Yang ketiga, jika peserta didik melanggar peraturan, maka peserta didik dikenakan teguran secara baik-baik, lalu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga hingga diberlakukannya pengeluaran. Kegiatan seremonial formal di sekolah. Selama pembelajaran jarak jauh, SMK Negeri 3 Jakarta tidak melakukan upacara seperti biasanya, terkecuali adanya hari-hari besar, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Pertama, melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai untuk umat muslim, membaca Alkitab untuk umat non-muslim, dan juga membaca buku atau literasi lainnya. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasionalisme. Kegiatan ini dilakukan agar menciptakan peserta didik yang sehat jasmani juga rohani. Kegiatan pembelajaran jarak jauh. Grup kelas untuk komunikasi, ya, untuk komunikasi menggunakan WA grup kelas. Jadi setiap kelas dibentuk grup kelas sesuai dengan jumlah jenis kelasnya dan tingkatnya, jurusannya, kemudian dibentuklah itu grupnya, yang guru yang mengajar di kelas tersebut, wali kelasnya, guru BK-nya masuk ke semua grup tersebut. Kemudian untuk komunikasi pembelajaran terkait dengan materi, terkait dengan tugas-tugas, menggunakan LMS, yaitu Google Classroom. Kemudian untuk pembelajaran sinkronis secara langsung, kami juga menggunakan Google Meet, ya, Google Meet, menggunakan Zoom untuk guru-guru tertentu yang lebih kuat, ya, biasanya menggunakan Zoom. Kalau secara umum menggunakan Google Meet daring. Namun setelah kesininya
Itu di tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu ini sudah hampir 1 bulan kami proses untuk tatap muka. Tatap muka ini diberikan kepada pembelajaran produktif. Jadi materi-materi produktif yang anak harus menggunakan alat atau anak harus praktek langsung itu tatap muka. Kemudian ada juga mata pelajaran umum yaitu matematika yang juga perlu untuk tatap muka karena penjelasannya lebih mudah ditangkap apabila tatap muka langsung dan bisa membimbing anak secara langsung. Kegiatan ini dilakukan secara daring menggunakan Google Classroom. Lalu, materi yang disampaikan diberikan menggunakan PowerPoint dan video penjelasan. Setelah itu, peserta didik diberi tugas dengan waktu yang cukup panjang agar peserta didik dapat memahami materi lebih dalam. Problematika di SMK Negeri 3 Jakarta. Problem yang biasa dihadapi oleh siswa itu pertama masalah kuota, ya. Jadi ada sebagian siswa yang tidak memiliki kuota, sehingga dia tidak bisa mengikuti Google Meet secara langsung, ya kan. Terus yang kedua, problem untuk pembelajaran matematik itu ya satu ya. Yang kedua, monitoring guru itu agak susah. Ya, kita tahu kalau PJJ kegiatan monitoring itu luar biasa. Biasanya guru itu memonitoring itu lewat Google Classroom, memonitoring itu lewat WA Group. Namun karena keberadaan siswa itu sendiri, gitu ya, kadang-kala sudah terlacak dan tidak menjawab sehingga monitoring itu agak kendala. Terus yang ketiga, tentunya kalau dengan tatap muka saja pelajaran matematika kadang-kala agak kewalahan, apalagi dengan pembelajaran seperti ini, ya kan? Apalagi dengan pembelajaran seperti ini tentunya tidak maksimal, itu problemnya. Tentunya materinya itu sebetulnya kalau disampaikan secara kesinambungan dan secara efektif, efisien, tentunya problem itu bisa diatasi sedemikian rupa, gitu ya. Contohnya dengan membuat materi-materi esensial, guru tersebut bisa membuat video pembelajaran, gitu kan, menyampaikan materinya melalui PPT atau PDF di Google Classroom, gitu kan. Dari situ nanti problem-problem yang seperti itu juga mungkin bisa diatasi, ya. Tentunya juga monitoringnya bisa diatasi dengan berbantuan dengan wali kelas, gitu ya, bantuan dengan teman yang dekat, bantuan dari pihak-pihak yang terkait yang bisa, sehingga monitoring itu bisa minimalisasi sedemikian rupa sehingga bisa terlacak keberadaan siswa tersebut. Jadi hampir semuanya bisa teratasi sih, insya Allah. Ya. Yang pertama, terkendalanya kuota. Karena pada saat pembelajaran jarak jauh cukup banyak mengeluarkan kuota untuk mengakses pembelajaran. Yang kedua, sulit memantau siswa. Guru sulit memantau keberadaan siswa saat pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, pembahasan materi yang banyak, sehingga tidak dapat secara singkat diberikan penjelasan. Ketiga problematika tersebut sudah diatasi dengan baik oleh SMK Negeri 3 Jakarta. Kuota sudah dapat dari Kemendikbud. Sulit memantau siswa sudah diatasi dengan peserta didik memfoto dirinya untuk siap belajar. Pembahasan materi sudah diberikan secara singkat, jelas, dan padat melalui Google Classroom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait PLP 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi